Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piona Elsa Putri akan membahas bab terakhir pada buku manajemen pendidikan. Pada bab ini, poin pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar total quality management. Kedua, pengertian total quality management. Ketiga, pemikir-pemikir total quality management. Keempat, implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Kelima, pilar total quality management. Keenam, hambatan implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep dasar total quality management. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan total quality management atau TKM atau manajemen mutu terpadu atau MMT. Total quality management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management atau TKM berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management atau TKM juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Kedua, pengertian Total Quality Management. Menurut Zahro 2013, TKM merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement atas jasa manusia, produk, dan lingkungan. Menurut Natasion dari tahun 2000 merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. Goes dan Davis menemukan bahwa total quality management dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, total quality management (TKM) didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaannya yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakteristik. Masuk ke materi ketiga, pemikir-pemikir total quality management. Ada beberapa ahli yang menjadi tokoh pemikir total quality management. Di antaranya yaitu yang pertama, W. Edward Deming, yang kedua, James Juran, yang ketiga, Armand V. Feigenbaum, keempat, Philip B. Crosby. Nah, mereka para ahli yang sukses telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Atas dasar perbedaan tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya. Lanjut, masuk ke materi yang keempat, implementasi total quality management di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi total quality management atau TKM dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Yang kedua, perbaikan dilakukan sentiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur atau change of culture. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. Yang keempat, budaya perubahan organisasi. Organisasi harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Materi yang kelima yaitu hambatan implementasi quality management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu
mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil? Menurut Zahro 2013 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strategi pengembangan lebih bersifat input atau oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output atau keluaran yang bermutu, sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro atau oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang proyeksi di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu filosofi baru. Menurut Prawirosno dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu, terpadu bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baik, inilah penjelasan materi pada bab terakhir. See you, terima kasih telah menyimak video saya.